untuk membunuh karakter Pak Nadiem, seakan-akan Pak Nadiem ini menikmati hasil kejahatan. Jelas di dalam pasal 18 yang dapat disita itu adalah barang yang dinikmati dari hasil kejahatan. Pak, tadi udah ya, guys, inilah ya. Silakan. Pak, tadi kan di dalam tanggapan jaksa menyebutkan kalau banyak poin-poin dari eksepsi Bapak yang sebenarnya sudah masuk ke dalam pokok perkara. Mungkin dari PH melihatnya seperti apa, Pak? Lihat kamera, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya ketakutan jaksa untuk menguraikan dakwaan itu ya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi jaksa tetap bertahan pada dakwaannya yang kabur, sehingga nanti akan menyulitkan di dalam pembelaan dan akan sangat sensitif ya untuk dilakukan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses pembuktian. Karena proses pengadilan sendiri adalah memeriksa dakwaan dan menguji alat bukti. Nah, apabila persidangan tetap dilanjutkan dengan dakwaan yang kabur dan tanpa alat bukti, maka bisa terjadi adanya upaya-upaya ya menghadirkan barang-barang bukti yang nggak pernah ada sebelumnya. Nah, jadi penyampaian ketakutan tadi justru sebenarnya ketakutan dari penuntut umum. Kenapa tidak dibuka fakta yang adanya? Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa itu nggak dibuka? Nah, itu justru menjadi pertanyaan yang tidak bersedia jawab oleh penuntut umum. Yang kedua, penuntut umum tetap tidak bersedia menyampaikan penetapan kerugian. Kenapa? Apakah ada hal-hal yang disembunyikan? Karena seperti diketahui bahwa perhitungan kerugian negara diatur harus dideklarasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tentunya di dalam prinsip audit dia akan melakukan verifikasi berdasarkan penilaian-penilaian yang sebelumnya dan lebih transparan. Nah, oleh karena itu kita akan mendengar bagaimana apakah hakim berani menilai berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya, karena sudah jelas bahwa uraian dakwaan tidak menjelaskan bagaimana korelasi daripada penerbitan peraturan menteri dengan adanya berkurangnya aset negara, ya, tidak diuraikan apakah CDM yang dipasang itu sudah memberikan manfaat, tidak pernah diuraikan. Pak, kalau soal penyitaan aset dari Pak Nadiem sendiri seperti rumah dan tanah itu ada tanggapan tidak? Ya, ini juga sesuatu yang sebenarnya pencitraan, ya, untuk membunuh karakter Pak Nadiem, seakan-akan Pak Nadiem ini menikmati hasil kejahatan. Jelas di dalam pasal 18 yang dapat disita itu adalah barang yang dinikmati dari hasil kejahatan. Ya, di dalam dakwaan tidak pernah diuraikan alat bukti mana ada uang yang masuk ke Pak Nadiem. Ya, tidak pernah ada alat bukti bahwa Pak Nadiem mendapatkan keuntungan yang kemudian dibelanjakan untuk aset tersebut. Nah, oleh karena itu tadi kita langsung memberikan tanggapan karena ini bisa memberikan persepsi negatif bagi Pak Nadiem. Jadi perlu diketahui oleh publik bahwa aset tersebut dibeli dari jerih payah Pak Nadiem bekerja, ya, dari 1 sen 2 sen, ya, tidak ada hubungan dengan perkara ini. Sehingga jangan sampai publik terkecoh dengan adanya tindakan-tindakan manipulatif, ya, yang dilakukan untuk membunuh karakter Pak Nadiem dan mempersepsikan seakan Pak Nadiem ini orang jahat. Kalau untuk aset itu sebenarnya objeknya apa sih Pak yang disebutkan tadi?
aset yang di Jalan Dharma itu rumah atau apa sih Pak sebenarnya? Apa kantor? Iya, itu rumah tinggal. Itu sudah dimiliki sejak sebelum atau sesudah jadi Sudah sebelumnya jauh sebelumnya. Ya. Penegasan 2 aset rumah dan tanah di Jalan Dharma Wangsa. Iya, itu tidak ada hubungannya. Ya. Korelasi sama investmentnya Google ke anak kan? Ya, investment Google itu dilakukan ya kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan kemudian diformulasikan melalui proses initial public offering dan tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal, sehingga keuangan PT AKAP yang mengelola dana-dana masyarakat, investor, termasuk Google 4% dan investor dari Temasek, Facebook, BlackRock, ya, PayPal, Tencent, yang total lebih dari 9 miliar dolar, itu semua dikelola berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan tidak pernah ada audit yang membuktikan adanya penyalahgunaan uang investor oleh PT AKAP. Kita awak media bisa doorstop. Apa ada cara untuk mendapatkan statement dari langsung dari Pak Nadiem? Ya, ini ada pesan dari Pak Nadiem ya, karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara, maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan ya. Pesan dari Pak Nadiem ya, setelah sidang hari ini Kamis 8 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya. Izinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya. Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan 809 miliar kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar 621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omsetnya? Sehingga pertanyaan Nadiem ini, dengan apabila benar Google memberikan 809 miliar, maka Google ya justru menombok dari omsetnya lebih dari 200 miliar. Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara 1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan? Apakah masuk akal 621 miliar biaya lisensi Chrome Device Management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh tidak berguna dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan, sebagaimana ini menjadi fitur dan kegunaan Chrome Device Management? Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit 2 kali oleh BPKP di tahun 2024 dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian 1,5 triliun oleh BPKP di 2025 setelah saya dijadikan tersangka, yang mana laporan ini sampai sekarang juga tidak pernah kelihatan. Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi? Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA grup Mas Menteri yang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada? Terima kasih, semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami. Nadiem Makarim. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.